Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Asyifa Sabila dengan NIM 2304981 asal kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ucap manusia. Alat ucap merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Nama atau alat-alat yang berfungsi dalam produksi bunyi bahasa diantaranya adalah sebagai berikut. 1 paru-paru, 2 batang tenggorokan, 3 pangkal tenggorokan, 4 pita-pita suara, 5 krikoid, 6 tiroid, 7 arsenoid, 8 dinding rongga tenggorokan, 9 epiglotis, 10 akar lidah, 11 pangkal lidah, 12 tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak tekang, 16 langit-langit lunak, 17 langit-langit keras, 18 gusi, 19 gigi bawah, 20 gigi atas, 21 bibir, 22 bibir bawah, 23 mulut, 24 rongga mulut, dan 25 rongga hidung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Namun perlu diketahui juga bahwa bunyi-bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang keluar dari luar mulut. Arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara agresif, sedangkan udara yang datang dari luar disebut arus udara agresif. Batang tenggorokan atau trakea adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea ini satu jalur dengan laring dan pita suara sehingga bunyi yang dihasilkan itu bunyi glotalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sesudah bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan. Rongga tenggorokan berfungsi sebagai jalan masuknya udara, makanan, dan cairan. Rongga tenggorokan yang terbuka dapat membangun suara vokal, sedangkan rongga tenggorokan yang menutup dapat membangun suara konsonan. Pita suara diatur oleh sistem otot tiroid, berfungsi sebagai katup yang membuka dan menutup, serta mengatur jalannya udara dari paru-paru yang melewati tenggorokan. Posisi pita suara ketika bernapas, pita suara terbuka lebar dan udara bebas keluar tanpa ada yang menghalangi. Vokal yang dihasilkan yaitu H, P, T, S, dan K. Ketika pita suara bergetar, bagian atasnya akan sedikit terbuka dan menghasilkan bunyi B, D, G, M, dan R. Posisi pita suara ketika mengucapkan bunyi glotal, pita suara menutup sehingga bunyi yang melalui tenggorokan juga berhenti sejenak. Pada posisi ini menghasilkan bunyi hamzah. Posisi pita suara ketika berbisik, bagian bawahnya menutup sedikit dan udara yang keluar juga berkurang sehingga suara tidak jelas terdengar. Selanjutnya ada lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah, daun lidah, pangkal lidah, dan akar lidah. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak, sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Selanjutnya ada langit-langit lunak. Langit-langit lunak berfungsi sebagai pembentukan bunyi bahasa. Langit-langit lunak mulut harus dalam posisi netral untuk memungkinkan aliran udara dari rongga mulut ke pipa pembuluh. Langit-langit lunak mulut juga digunakan ketika kita berbicara, terutama dalam kata-kata yang berlawanan dan berakhiran eng, seperti kata dong. Langit-langit keras. Langit-langit keras menghasilkan bunyi apikopalatal dan bunyi laminopalatal. Bunyi apikopalatal bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras. Bila ujung lidah itu membalik ke arah belakang, maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi retroflex, contohnya D. Sedangkan bunyi laminopalatal bunyi yang dihasilkan oleh lamina dan langit-langit keras, contohnya C, J. Selanjutnya ada bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial, seperti bunyi B dan P. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas menjadi artikulator pasifnya. Lalu bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentium. Selanjutnya adalah mulut dan rongga mulut. Rongga mulut, kedua belah bibir, atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Jika bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Jika bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Secara umum, sebuah bunyi yang dihasilkan di rongga
rongga mulut disebut bunyi oral sebagai lawan bunyi nasal yang dihasilkan oleh rongga hidung. Terakhir adalah rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial, bunyi nasal apikealveolar, bunyi nasal laminopolata, dan bunyi nasal dosumvelar.